Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi kali ini sepertinya ada yang sudah mulai sangat panik begitu kan? Tidak hanya panik ya, tapi sangat panik ya. Dimana sekarang di salah satu kanal YouTube Christian Glitch ya, ada salah satu kuasa hukum dari si yang panik ini sekarang mengklarifikasi kembali ya tentang salah satu video juga di situ ya. Tapi yang lebih seru juga selain video itu, ternyata di situ juga mengungkapkan perasaannya si kuasa hukum ini ya, yang masih sebenarnya masih mempunyai dendam pribadi lah ya terhadap Ibu Titin ya. Kok masih sih ini Putri ya, seharusnya sih udahlah gitu, yang namanya hal kayak gini kan udah biasa tuh dalam ini gitu kan, pernyataan-pernyataan yang tidak diterima, pernyataan-pernyataan yang menyinggung gitu kan, itu kan biasalah. Jadi janganlah dibawa ke hati begitu ya. Walaupun memang kita tahu sendiri juga, Anda berstatement juga bikin banyak orang yang tersinggung dan sakit hati begitu ya. Jadi coba kita langsung semeton ya mengunjungi kanal YouTube-nya Mbak Christian Glitch ya. Di situ akan dijelaskan dan menarik sekali semeton kalau kita perhatikan ya tentang seorang yang panik sehingga mengeluarkan video yang kali ini videonya itu agak-agak keren ya. Tapi apakah Anda percaya? Ayo kita saksikan, ini dia. Polemik kasus Vina membuat kita semua harus bijak untuk memberi ruang kepada semua pihak yang menyampaikan versi yang berbeda ke depan publik, ke ruang publik, mau itu di ruang publik nyata maupun di ruang publik digital. Apalagi kalau di ruang publik digital ya gaduh sekali karena memang banyak versi dan masing-masing punya alasan yang kuat saat disampaikan ke publik. Maka setelah melakukan perjalanan dan melakukan penelusuran ke beberapa pihak, saya merasa bahwa penting untuk kita mendatangi dan mendengar langsung kepada sosok yang sudah mengizinkan saya datang ke kantornya hari ini untuk bertanya langsung, karena beberapa waktu ini semua kelompok, Prof Elsa terima kasih sudah menerima saya di kantor hukum Prof. Semua pihak yang atau beberapa pihak yang hari-hari ini menjadi atau paling banyak dipertanyakan oleh publik itu memberikan kuasa kepada Prof Elsa. Ada Rudiana, ada belakangan Aris Papua, betul ya Prof ya? Iya. Aris Papua, ada Aep, betul ya Prof ya? Aep, ya betul, Aep. Pasren, Kavi, Anwar. Jadi polisi Anwar sudah memberikan kuasa. Nah ini sebenarnya kalau kita simpulkan sih Elsa juga, Gugur Gumilar juga ya sudah memberikan kuasa. Berarti ada 7 orang, 3 diantaranya nama yang disebutkan di di ruang sidang oleh saksi Aldi di peninjauan kembali Saka Tatal maupun di peninjauan kembali 6 terpidana. Jadi pertanyaan paling banyak yang muncul di kolom-kolom komentar kalau Prof Elsa baca di semua platform media sosial adalah kenapa semuanya jadi ke Prof Elsa? Semuanya memberikan kuasa kepada Prof Elsa. Kalau Prof menjawab itu, apa jawabannya? Saya nggak tahu ya apa sebabnya. Karena mereka mengenal saya. Jadi kalau saya ke Cirebon, mereka menemui saya, minta bantuan. Dan saya pikir kalau misalnya kita melakukan jawab jinawab terus di publik, tidak akan selesai. Karena bukan di situ, ini kan ranahnya hukum, jadi harus melakukan upaya hukum. Dan mereka ingin supaya hukumlah, peradilan lah yang menentukan ini. Kalau jawab jinawab terus kan, Aris Papua kayaknya udah pernah bicara ya, udah wawancara sama Mbak ya, Mbak Chris ya. Tapi ternyata saya baca di TikTok tidak positif. Mereka memotong-motong, tetap membuli Aris Papua. Jadi percuma kita melakukan upaya seperti itu. Tujuan kita klarifikasi ya, tapi hasilnya tidak membuat mereka berhenti untuk bicara, malah lebih diejek-ejek, malah ditantang-tantang, malah beragam persepsi lah muncul ya Prof ya. Jadi memang mereka juga bilang ini gimana sih? Pada faktanya demikian, ya udah jadi kita melakukan upaya hukum itu yang baru kita rencanakan. Tapi benar sudah akan ada beredar somasi ya Prof yang disampaikan oleh Perhaki ya Prof ya? Iya.
kalian kapasitas Prof sebagai Ketua Umum Perhaki menyampaikan somasi mewakili sejumlah nama, termasuk kalau yang saya dapat salinannya adalah Pak Aris. Karena kan Pak Aris yang berkontak sama saya kan. Ya, bukan penyidik. Tipu katanya. Ke saking Poin banyak. poin pertama itu harusnya ada tulisan bukannya. Bukan Itu typo, penyidik ya. bukan penyidiknya Bukan ya, penyidik. karena dia tidak pernah bertugas di Polresta Cirebon Kota, nggak pernah. Nah, itu Dia disampaikan dari sama awal wawancara. dari Papua terus bertugas di Sumber, ya kan nggak mungkin cawe-cawe Polres Cirebon Kabupaten ya. kabupaten ya di Sumber ya, jadi kan tidak ada hubungannya. Itu kok sampai terungkap nama dia itu gimana ceritanya. Jadi memang sesuatu yang lucu, dia nggak pernah bertugas di sana. Begitu juga Anwar juga disebut-sebut memukul kepala dengan gembok. Anwar atau Yanwar, Prof? Anwar ya. Anwar yang kasih kuasa ke saya, dan dia bertugasnya di Pleret. Kan yang disebut-sebut tuh Anwar. Dia nggak pernah bertugas di Cirebon Kota. Polres Ciko nggak pernah? Nggak pernah sama sekali. Dia di Pleret. Nah, kalau Gugun itu dia cuman satu tim dengan Pak Rudiana. Viral kan sekarang yang sempat nah, muncul di dibilang beberapa dia TV, melakukan penyiksaan. Itu tidak benar juga, karena kita punya bukti bahwa dia kan mereka melakukan investigasi ya. Timnya Pak Rudiana setelah dapat informasi dari Dede dan Aep, dia mau bicara, kamu berantem tuh akhirnya gimana gitu kan, cuman mau tahu itu. Jadi tidak benar bahwa ada informasi yang beredar bahwa Pak Rudiana bersama Pak Gugun termasuk di dalamnya bawa mobil malam-malam atau sore gitu ya, datang langsung nanya beberapa nama, disebut-sebutin, masukin ke dalam mobil, dan itulah yang diperiksa, dibawa ke di Polres Cirebon Kota ketika itu. Kemudian ada kekerasan, terus ada penggambaran bahwa sampai BEP-nya itu, Prof, BEP-nya katanya ditulisin di papan, terus dipaksa mereka untuk menyatakan itu. Benar itu ya. Dan itulah Ada yang dibawa ke foto-fotonya kita laporannya. semua. Betul nggak tuh, Prof? Nggak betul. Jadi ceritanya itu ya kan jam 2 tuh ketemu kan. Ini jam 2 siang ya? Jam 2 siang. Jadi malam-malam gimana orang ketemu mereka ngamanin itu jam 4 sore kok. Karena kan laporannya Ibtu Rudiana itu kan 20.00 atau 19.00 pada Gimana malam tuh? harinya, Iya, Prof. 19.00. Ya, 19.00. Jadi dia ketemu jam 2, terus jatuh jam, kalau nggak salah jam 4. 4 sore ya? 4 sore. Ditelepon sama Aep, ini ada anak-anaknya ada situ kalau mau tanya-tanya. Jadi mereka belum tahu nih. Nah, terus akhirnya datang, terus mereka tanya-tanya sedikit, diamankan supaya untuk interogasi. Kan Diamankan itu baik-baik ya, Prof? Baik-baik. baik-baik. Bukan ditarik, masukin dalam Enggak. mobil Apalagi kan ya? dipukul bukan. Itu kan di depan umum. Di depan umum, kondisinya kan depan umum dan masih sore. Di jalan ya? Ya. Di jalan jam 4 sore. Semua orang bisa lihat. Dan di situ, dan nanti ada videonya juga. Bagaimana mungkin mereka masih amatiran ya. Sehingga waktu ditanya tentang itu mereka langsung ngomong sendiri. Amatiran dalam arti mereka cerita versinya. Cerita, iya. Kalau itu dipersepsikan bahwa justru karena mereka nggak melakukan apa-apa, makanya mereka justru kooperatif nggak bisa. Ibtu Ada Rudiana dan pernyataannya kok. Oh Gak gitu bisa ya? tuh. Jadi ada videonya. Gak bisa itu. Jadi saya nggak sembarangan. Videonya itu pernah diputar di pengadilan negeri. Di pengadilan Di tingkat pertama persidangan. 2016. Iya, saya juga bingung. Itu yang mengaku Sampai nomor. sekarang masih ada filenya, Prof? Ada, saya punya. Ini flash disk. File video yang menunjukkan pertama kali Ibtu Rudiana ketemu Enggak. dengan anak-anak ini. Enggak, bukan file pernyataan dari Jaya bahwa mereka melakukan pembunuhan. Dia Menarik, nomor menarik, satu, menarik. bukan Sudirman, keliru. Jaya itu ada videonya. Kalau itu diasumsikan bahwa Jaya bisa bilang begitu ya karena sebelumnya dipukulin dulu. Enggak ada. Kan lihat mukanya dong. Prof sudah lihat videonya? Ada, sudah. Baik-baik saja Jaya? Baik-baik aja. Yakin, Prof? Enggak, nanti saya kasih lihat semuanya sampai tanggal 1 September. Kondisi mereka baik-baik saja? Baik-baik aja. Jadi Nanti saya ketika- kasih lihat. Oh, baik saja ya.
Golongan sana Mbak, ada lagi? Siapa? Ini, yang ini. Nah, bagus kamu. Kalau si Iman sama si Aldi kamu lihat? Aku dia nanti, ngapain? nanti pulang aja, jangan dulu. Aldi sih nggak ada di situ waktu pas kejadian nggak ada di situ. Ya terus kenapa kamu sebut di sini? Apanya? Aldi ngapain ada di sini? Di situ ya kan nongkrong. Nongkrong biasa sebelah biasanya kan ngobrolannya di situ, ya kan? Kamu mukul sama tangan apa Sama sama tangan dulu. sama tangan aja? Sumpah demi Allah. Itu berapa orang waktu dikejar tuh? Waktu itu 5 orang. 5 orang dianya. Yang lainnya pada kabur, ya itu jatuh. Di flyover ya. Itu jatuh ya, yang pakai motor apa warna Berarti ketemu. biru apa sih? Lupa lagi. Hah? Yang jatuh nih. Kalau itu kan ditendang. Iya, duduk semua. Jadi mana tendang ini? Itu R ya? Itu R kayaknya tuh. Empat motor katanya tadi. Jangan itu jangan. Hampir mau dipukul. Hampir. Hampir. Dari mana dikejarnya? Dari sekolah SMP 11 apa dari mana? Oh, dari situ awalnya dikejarnya. Terus kenanya di mana? Flyover. Jatuh, dia ditendang. Sama siapa yang nendang pertama? Ingat. Hampir. Eko yang mana ya? Di situ ada? Yang bawa pakai helm. Sekarang ada. Ini dulu, pegangin dulu. Ekonya dihadirin dulu. Oh, Eko. Ya masuk itu saya udah ngajarin sampai mati gitu ya. Mati nggak? Kita nggak tahu apa-apa Pak. Kamu mukul pakai tangan. Kamu itu apa? Duduk. Sini Eko ini. Ini Eko. Kamu mukul pakai tangan. Jujur kok, pada mormak. Jujur mukul pakai kayu. Mukul pakai kayu. Pertama nendang. Pakai Pak. Kayu itu kamu mukul pakai apa? Adik. Mendang aja. Udah jujur aja saya tolongin. Juga demi Allah Pak, saya nggak tahu Tembak. Iya, demi Jujur. mau kita mukul apa? Ini mabuk tau Pak. Ya Allah aja. Kita mukul Kamu jujur. Berarti kamu, bukan ini. Apanya? Berarti kamu. Demi Allah. Ini. Ya Allah. Yang pertama nendang. Ini. Tendang Kamu sama jujur aja. Jujur. Waktu malam itu kan ribut sama Eki kan, anak sampiran. Dikejar sampai Jadi ketika di persidangan ada cerita bahwa ada penganiayaan sedemikian rupa yang Tunggu, saya bilang ini ya, kita lihat jamnya ya. jam 2 Jam 4 ya. dibawa, terus dia tuh di narkoba tuh mereka udah ngoceh-ngoceh sendiri, udah ketakutan sendiri. Ngoceh ini maksudnya sudah mulai cerita versi asli. Versi yang bahwa benar mereka melakukan pembunuhan. Kan mereka nanya apa, dulu kamu lemparin batu, apa kan sesuai dengan yang itu. Terus mereka bilang, terus kenapa sampai begini? Ya biasalah, namanya mereka penyidik kan ngerti. Tapi di ruang narkoba itu hanya nggak lebih dari 30 menit, ya. Singkat ya. Singkat sekali mereka sudah ngaku. Karena itu semua orang bilang kok cepat ya, dan Makanya tidak ada diduga ada pukulan, kekerasan. tidak ada. Kalau ada kekerasan kan ada foto, ada Ya, videonya. Kita video ada loh. Itu video Kalau ya. Kalau foto, kan bisa di setting. Kalau ini video, dan kemudian dan video itu pernah bukan novum, video itu pernah diputar waktu persidangan. Jadi hakim udah Pengadilan percaya. negeri tingkat pertama nih 2016 ya. Jadi udah basi lah Iya, kalau saya cerita udah lagi. basi ya. Nah, mereka Tapi ini berarti nggak basi loh, Prof. Ini baru loh, Prof. Kalau ngomong Prof punya video. memang ada video. Karena kan cerita saat ini karena ada peninjauan kembali ya, Prof. Maka kan kemudian publik kan punya kesempatan tuh mendengar dari versi cerita bahwa terjadi penganiayaan. Dilihat sendiri. Itu 30 menit, terus 30 menit, terus kemudian diserahkan ke Kasat Serse. Berarti ada buktinya. ini foto mereka saat diserahkan ke Serse. Iya, tunggu dulu. Saya bicara teliti sekali dengan bukti. Saya kan nggak mau. Saya punya profesi profesor. Ya.
profesor Dipertaruhkan, figur. Prof. Iya, nggak bisa saya nggak. Nah, jadi beliau ini tidak mau mempertaruhkan profesi dan gelarnya begitu ya. Jadi dalam menangani kasus ini memang beliau itu hati-hati begitu. Hati-hati dalam berbicara begitu. Takutnya nanti salah bicara begitu kan. Dan itu akan dikejar-kejar terus kalau salah bicara. Jadi dalam bicara harus hati-hati, harus tertata, harus rapi begitu ya. Sehingga tidak ada kesalahan lah ya. Gitu ya, jadi Anda harus percaya dengan semua keterangan yang sudah disampaikan ya. Percaya, beliau itu profesor, sudah sekitar 40 tahunan lah sebagai pengacara. Jadi beliau itu sangat tahu dan lebih tahu begitu ya, karena profesor ya. Kita lanjutkan. Mau. Jadi saya akan jelaskan ini. Di sini pengakuannya ada. Flash disk. Terus kemudian ini ada foto diserahkan dari mana? Dari ini tanggalnya penyerahan dalam keadaan baik dari Narkoba narkoba ke Serse. kepada ini dihadirkan oleh Provos juga. Ini fotonya. Foto saat tersangka diserahkan ke unit Kasat Serse. Heeh. Tidak, tidak dalam betul, keadaan betul, betul. terluka. Difoto oleh Brigadir Adi. Oke. Ada namanya. Jangan disebut Ada ya nama-nama. Ada beberapa namanya. Tapi Prof, ini berarti video yang Prof punya ini bisa dipertanggungjawabkan secara digital forensik. Bisa, Dalam arti bisa. bahwa kalau Prof tadi cerita mengenai timeline, ini kan gara-gara kita udah mulai belajar dari banyak kasus ya Prof. Timeline bahwa keadaan mereka seperti ini nih, dalam kondisi baik seperti ini benar terjadi di dalam kurun waktu jam 4 sore, berarti ada 4.30 lah di bawah, sore lah. Jam 5 lah. Jam 5 lah Anggap. masih di narkoba, kemudian diserahkan kepada Serse di Polres Cirebon Kota ini. Benar timelinenya bisa dibuktikan secara digital forensik bahwa Ini benar. jelas ada provosnya loh. Dari kepolisian sendiri ada. Bisa ditanyakan. Ini kalau udah urusan polisi nggak ada Jadi begitu ya, videonya sudah dikasih tuh ya, video waktu pertama ditangkap. Jadi sekali lagi Anda harus percaya ya. Kalau video waktu penangkapan saja itu bisa disebarluaskan begitu kan, seharusnya juga CCTV kan CCTV kan harus dikasih tahu juga, karena sebenarnya tuntutan dari masyarakat ini adalah tuntutan dari netizen maupun citizen ya, bukan video yang tadi ya, tapi video yang berada di CCTV juga harus dikasih lihat begitu kan. Kalaupun sekarang katanya tidak bisa dipakai atau rusak, tinggal panggil saja ahlinya begitu ya. Saya rasa bisa. Ya, jangan video-video begini saja gitu untuk menguatkan bahwa waktu itu dia tidak ditangkap tapi diamankan, terus tidak ada pemukulan. Nah, dikasihlah video yang sekian per sekian detik itu ya, per sekian hari kan kita tidak tahu diapakan, begitu kan. Tapi yang lebih lengkap kalau dikasih video yang ada CCTV gitu dong ya. Kita lanjut. rekayasa. Kalau kita di luar bisa rekayasa, ini kan pembuktiannya kan panjang. Kan kalau orang awam bisa mikirnya wah itu difoto dulu baru kemudian dipukulin misalnya. Enggak. Bisa jadi. Ya, tunggu dulu karena itu kamu belum selesai udah Saya belum nonton sih Prof. Jadi saya mau tadi timeline. Enggak, yang ini udah ditayangkan di pengadilan. Jadi nggak usah diributkan aja kan, harusnya Titin dong cerita. Oh, Titin lagi enggak Prof yang cerita ke saya nih. Enggak, ya justru itu saya juga aneh. Kan si Yogi bisa. Kalau ini kan diputar di pengadilan. Semua mengatakan nah. Kemudian waktu BAP setelah diserahkan kan langsung diinterogasi 1x24 jam. Ya kan? Jam 5 sampai jam 5. Jadi waktu setelah Jam itu 5 sore sampai jam 5 pagi ya. Terus Keesokan harinya 24 jam. Jam 5 sore jangan sampai jam 5 sore. 5 sore berikutnya ya, keesokan harinya. Enggak harus 24 jam, 1 kali 24 jam. Terus kemudian karena sudah ada pengakuan mereka, langsung dibikinlah LP. Dan yang bikin LP kan bukan Pak Rudiana. Pak Rudiana sebagai pelapor, sebagai korban. Dan dia menyebutkan nama-nama itu bukan dia yang merekayasa ini orang. Dia kenal juga kagak sama mereka itu. Dia kan logikanya gimana? Iya. Justru karena pengakuan itu ya, dan si Serse itu udah tahu kan waktu penyerahan kan dia dengar juga, dia menyaksikan kan. Penyerahan itu kan formalitas saja. Jadi
ditanya siapa aja ya, dia jawab ini A, B, C itu orang-orang itu. Jadi bukan Rudian atau merekayasa, karena saya juga dari mereka juga, kenal juga kagak. Saya tanya, pernah nggak kenalan di mana? Anak-anak itu kan nggak mungkin Iya, kan? benar tuh Satu ya. polisi, satu pengangguran. Saya merasa mereka bukan kuli bangunan, mungkin sekali-sekali dipakai gitu. Tapi intinya mereka anak-anak muda yang nganggur-nganggur lah, sehingga mereka kan semuanya mengaku bahwa mereka tuh minum ciu dengan cola, bit cola. Dan itu bersama-sama si Kavi loh. Yeah. Jangan salah, cuman Kavi waktu setengah mabuk dia pulang. Oh, hampir saja. Dimarahin bapaknya. Hampir saja. Yang lainnya nggak tahu dia. Hampir saja. Jadi bersama-samanya tuh ada. Ya. Mereka kenal semua. Satu kampungnya sama Kavi. Hampir Jadi saja gimana ya. ceritanya sekarang ceritanya lain, terus tinggal di rumahnya siapa? Pasren. Bilangnya di kontrakannya. Di Pasren itu bilang nggak mungkin tinggal di kontrakan saya. Pertama, saya tidak terbiasa anak-anak muda tinggal di rumah saya. Rumahnya kecil, ya kan? Kamar cuma 3, pas-pasan. Itu rumah Gimana dia. sebanyak itu tinggal di situ? Ini gitu ya? mana sebanyak itu. Dan juga kalau dikontrakan, itu 2 hari sebelumnya sudah ditinggalin pengontrak. Jadi nggak mungkin dong orang tinggal di situ. Si Kavi juga tinggal di situ, itulah. Nah, terus data ya lanjut ya. Ya. Setelah bikin Diserahkan. LP, jadi ini saya udah jawab ya kenapa LP-nya ada nama-nama itu, karena sudah ada pengakuan. Jadi penyidiknya ini main cepet aja lah. Ini A kenal ya. Kenalnya Benar, baru tadi. karena sempat jadi pertanyaan tuh Prof, kok laporan udah lengkap banget dengan nama-nama Iya, dan karena dia udah tahu. kronologi gitu. Dan itu penyidik juga suruh BAP-nya karena buru-buru nggak semuanya ditanya ini kenal ya. Dia Buru-buru, kenal dong, baru sekitar 1 jam ya kalau diistilahkan dari jam 4 sampai jam 5 dia bikin LP. Jam berapa tuh? Jam 5 atau jam berapa tuh? Itu kan dia udah kenal. Jadi dia sebut, bukan berarti kalau pikirannya kan seolah-olah dia merekayasa Kronologinya di situ. si A, B. Lah, gimana dia merekayasa si A, si B, dia kenal juga kagak. Iya. Ya, jadi logikanya masuk ya. Tuh gimana? Logikanya udah masuk apa belum? Ya. Harus masuk dong logika, kan capek-capek beliau sudah jelaskan nih. Jadi logikanya tadi itu harus masuk begitu. Ya, jam 5 sampai jam 5 lah begitu. Kavi gabung waktu terjadi, mohon maaf ya, minum di situ, dan sebelum itu terjadi pulang. Itu harus masuk logika ya. Harus Anda masukkan dalam logika. Begitu ya. Kita lanjutin. Nah, waktu setelah mereka sudah ngaku kan mau di BAP. Jadi mungkin nggak nyampe jam 5 langsung mereka di BAP sebagai tersangka karena pengakuannya. Khusus untuk mereka ini, mereka sebelumnya belum menunjuk Kuasa hukum. kuasa hukum. Mereka mengaku gitu aja. Nah, tapi untuk saka tatal itu sudah ada ini ibunya, omnya, neneknya. Didampingi oleh keluarga. Iya, dan dia menolak untuk didampingi lawyer. Dia lebih percaya didampingin oleh keluarga. Ini fotonya ada ya. Percaya sekarang? Selama ini kan nggak diungkapkan. Iya, betul. Percaya. Terus saja. Saya sih datang ke sini untuk justru mendengarkan lebih dalam, karena kalau saya nonton wawancara Prof di semua media ya, menurut saya itu kan terpotong-potong, Prof. Ya, karena kan Prof sesuai ada pertanyaan. dipanelkan betul. Prof kan dipanelkan dengan narasumber lain. Jadi satu poin belum selesai dikejar, Dipotong. sudah potong lagi. Jadi menurut saya memang saya dalam posisi yang harus mendengarkan utuh nih cerita Prof. Nih, jadi seperti kan apa. udah Benar, jadi apa yang cerita Ini ada selama foto. ini bohong ya. Ini udah ada foto. Iya. Oke, saya lihat ya. Nah, selesai kan tanggal 1 September, terbukti kan, akhirnya penetapan tersangka. Kamu lihat aja hitung-hitungan BAP-nya. Jam 5, anggap LP baru dibikin jam 5, ya. Berarti interogasi tuh sekitar nggak nyampe 1 hari, ya. Terus dini hari tanggal 2 itu udah selesai, tanggal 1 lah dianggap udah selesai BAP, ya. Berarti kan hitungannya jam 5, anggaplah jam 5 sore sampai jam 5 sore tanggal 1 itu kan 24 jam.
ditambah sampai midnight itu 7 jam, berarti 31 jam mereka ini berada di Polresta ini. Polresta Cirebon, Cirebon. Polres Cirebon Kota Nah, ya. dan itu tanggal 1 itu sudah selesai BAP. Oh. Selesai BAP ini semua. Iya, iya. Para terpidana Para sekarang ya. terpidana ini ya. Sakatata. Si Ucil belakangan ya. Ya, betul, Ucil Rivaldi belakangan. Ini Jaya, ini Sakatata double sih. Oh, ini ada nih. Rivaldi juga diambil kali ya. Saya Setelah itu berarti ada foto nih penyerahan itu berarti sudah dan termasuk dong. sudah Prof? Tadi begitu belakangan mereka tapi udah itu di kan situ. mau dimasukin tahanan. Iya, iya, iya. SOP-nya kan ditelanjangin Iya, kan. iya, iya, iya. Untuk dilihat terus diperiksa kesehatannya segala rupanya. Baru bisa dimasukin tahanan semua tuh. SOP-nya begitu. Jadi ini setelah mereka dibuka bajunya ya. Foto lah ya sekarang seperti yang kita lihat sekarang. Dibuka bajunya, lihat tidak ada pukulan, tidak ada. Ya, masih bersih Dan tuh ya, ini masih bersih. Tidak ada pemukulan semuanya tuh, bertato masih bersih. kecuali Sakatata. Yang masih anak kecil gitu itu ya, masih anak kecil. ya. Masih anak. Oke. Ini penyerahan lagi, penyerahan dari serse kepada tahanan. Itu memang SOP-nya begitu. Nggak bisa sembarangan orang jeblos-jeblos saja. Iya. SOP-nya ya harus diperiksa sama dokter, dia sehat. Jadi ketika itu ada dari pihak keluarga yang mengatakan bahwa mereka dipersulit untuk bisa bertemu dengan Enggak. keluarganya yang lagi Betul. diperiksa. Apa yang terjadi, Prof? Salah Jadi, tuh. itu kan ngomongnya belakangan Iya. jelas. Nah, jadi sudah kita sepakati ya. Jadi keberadaan mereka ini di Cirebon Kota hanya paling banyak 31 Jam. Jam. Setelah itu diserahkan ke Tiga- tahanan. terus diserahin ke tahanan. Di tahanan itu yang ternyata memang terbukti dan itu ada sidang kode etiknya, dihukum itu bagian tahanannya karena apa? Karena lalai menjaga mereka. Terbukti terjadi kekerasan di antara mereka atau ada kekerasan dari petugas Bukan, tahanan? dari di antara tahanan. Tahan sesama ya, sesama. Jadi tidak ada yang namanya dari petugas. Nggak ada, Prof? nggak ada. Dari yang namanya jadi Aldi Tunggu nyebut dulu. Nggak ada, nggak ada. Saya bilang dulu tidak ada ya. Itu mungkin hanya beberapa jam. Nah, sebelumnya dikasih petugas ini membelikan makanan mereka. Oh, dikasih makanan. Kan petugas keluarga- tahanan ya, Prof. Kita tambahin lah keterangannya petugas di ruang Saya tahanan. dengarnya begitu dan kemudian kan udah jam 2, jam 3 itu udah pada mungkin dia tinggalkan begitu, disitulah terjadi pemukulan, penganiayaan Di antara mereka, di antara mereka. Nah, para tersangka ketika Iya. itu, bukan antara tersangka dengan enggak, petugas. petugas sudah nggak ada, cuman tinggal tukang jaga. Tuh. Jadi Jaga ada tahanan. sanksi etik terhadap para petugas jaga ruang tahanan ketika itu karena lalai tidak melakukan penjagaan sehingga terjadi kekerasan di antara iya. para tersangka. Itu maksud Prof. Nah, dan penyidik udah pulang karena udah lelah kan. Berapa 31 jam memeriksa mereka. Sekarang kita logika ya. BAP itu nggak gampang loh. BAP itu lama. Jadi kalau dia dipukulin terus kan Iya dong. berhenti dong. Bener. BAP Buat BAP itu kesakitan lama, dia. tapi tadi 1 jam Apalagi loh. Saya dengar ceritanya kakinya, Penggambarannya sangat tangannya mengerikan. mengerikan. Tangannya Di ini meja. injak ini kursi tuh diduduki. Udah saya pengen lihat dia hancur nggak jari-jarinya ini. Terus kemudian dibakar. Terus minum air kencing. Terus gembok. Itu udah waktu dia di BAP terus diserahkan ke tahanan, pemeriksaan dokter bilang luka-luka semua dong. Iya Iya. kan? Ada Prof pemeriksaannya dan baik-baik saja mereka. Nah, baik-baik Iya. saja ada, tapi kan saya nggak minta. Yang penting dokternya sudah mengatakan baik-baik aja, nggak ada aja tuh. masalah. Dan sekarang gini dong, kita BAP, ya. Terus orang dipukulin, gimana cara jawabnya? Iya. Buat Kan BAP nggak itu bisa. lama loh. Orang kan harus menjawab, ada time-nya. Itu kalau dengar ceritanya, itu kayak berhari-hari disiksa. Nasi digeletakin di lantai, terus disuruh jilat-jilat kayak anjing. Itu kayaknya berhari-hari disiksa. Padahal kalau kita lihat jamnya, logiknya enggak. Tadi 31 jam tadi. Paling banyak 31 jam. Kan pasti ada pipisnya, ada makannya. Ini kita bilang ya, dalam 31 jam kan ada berapa kali makan. Berapa kali dia pipis, berapa kali dia ke toilet. Iya.
terus mikirnya lama, ya kan? Nggak mungkin dia disiksa. Nggak mungkin disiksa ya, katanya tadi pembuatan BAP itu lama, tapi dalam keterangan yang lain itu cuma 1 jam, belum pipisnya, belum apa segala macam. Kalau kita kembali lagi mengikuti pikirannya sebetulnya membuat BAP itu kan nggak lama, belum dihitung kencing apa segala macam, tapi dalam jangka waktu sekian itu sudah jadi, ya. Ini kalau katanya dia itu tadi kan sebelum dipukul ya, sebelum dipukul nih, bukan tidak pernah dipukul ya, sebelum ada foto pemukulan itu begitu. Ya, itu tidak mungkin terjadi pemukulan begitu kan? Karena apa? Karena kan prosesnya itu kan belum ini belum itu, BAP-nya kan memakan waktu tidak cepat begitu, lama. Tapi kok cepat ya? Itu. Tapi harus masuk logika, harus masuk kembali lagi ke logika ya. Kita lanjutin. Dan itu sudah terbukti dipukuli di sana, dan juga kata mereka memang saya juga tahu tradisi kalau orang yang tahanan yang membunuh mereka itu puja-puja, tapi kalau ada yang ternyata mereka memperkosa itu pasti dihajar Di dalam ruang di ruang tahanan ya, Tahanan. Saat tahanan. Oke, Prof itu sudah ada menjawab tradisi. Coba tanya deh sama orang-orang tahanan yang pernah ditahan ya. Jadi oke, kita urai lagi tadi ya, Prof. jadi mereka dikasih balsem kebanyakan. Dikasih balsem oleh Tahanan. Itu tahanan. bukan oleh Gugun Gumilar ya? Gugun Nah, tahanan siapa yang ngasih sekarang? Setelah diserahkan ke Serse, Gugun Ya, yang Gumilar tadi udah kita nggak ada bicarakan lagi. pada sore hari diserahkan kepada Ya, Serse siapa ya. Udah yang ngasih nggak ada balsem? urusan. Rudiana juga nggak ada. Jadi di Begitu balsem dikasih mohon maaf air kencing tuh nggak tahu digembok air tuh, kencing saya nggak tahu. itu nggak ada namanya klien Bu Elsa ada di situ Nggak ada. tahapan itu. Nggak Itu ada. Bu Elsa bisa pastikan. Bisa pastikan. Bu Itu Elsa ya balsem dikasih oleh para tahanan. Ya dikasih tuh balsem. Jadi pertanyaan sekarang, yang ngasih tahanan balsem itu emang boleh bawa balsem ke dalam penjara? Tapi sekali lagi harus masuk ke logika Anda ya, harus masuk ini. Ya, kita lanjutin. sudah ngobrol dengan Pak Gugun, sudah Sudah. ngobrol dengan Pak Aris Papua, benar apa enggak? Ya dasar dia juga bicaranya kalau nggak logika saya bisa bilang ternyata dia cuma penyerahan dari narkoba kepada Serse itu yang enggak, dan dia kepangkatannya kan rendah, nggak bisa cawe-cawe loh. Itu kan kepolisian maupun TNI itu kan ada hierarki, nggak bisa. Kalau kasus Serse kan udah kompol kan, tinggi pangkatnya, mereka masih aib tuh. Sedangkan Gugun masih di bawah lagi. Rudiana aja aib tuh, si Gugun lebih di bawah lagi Pangkatnya. pangkatnya. Nggak bisa. Orang lagi BAP yang lebih tinggi pangkatnya tuh dia nggak datang-datang mukul. Mana bisa? Nggak boleh tuh melanggar aturan. Dan kemudian penyerahan dari Serse kepada tahanan itu ada SOP-nya. Ada dokternya, diperiksa semuanya dalam keadaan bersih. Makanya Prof, dengan penggambaran Prof tadi kan sebenarnya jadi banyak yang berspekulasi bahwa wah ini sampai di kolom-kolom komentar tuh Prof, cari dong Kapolresnya Cirebon Kota waktu itu, atau cari dong sampai Kapolda Jabar, karena mereka melihat memang kalau pakai logika Prof tadi, bagaimana seorang pangkat yang sangat rendah kemudian kalau memang merekayasa kasus ini kan berarti orang-orang yang jauh lebih tinggi pangkatnya yang juga terlibat di situ. Sampai kemudian ada spekulasi baru juga Prof, Prof tolong jawab bahwa Dulu saya ceritain dulu ya. Setelah ada itu apa Prof? Penganiayaan dengan sesama Antar sesama ya. tahanan, kan mereka masih diberi izin untuk datang keluarga. Nah, keluarga datang kalau memang susah, nggak mungkin tanggal 2 itu keluarga datang. Nah, setelah ketemu keluarga itu udah difoto. Dan itu yang disebarluaskan sampai detik itu, fotonya itu terus nggak pernah berubah Iya, loh. iya. Di Google. Foto itu nggak pernah berubah. Foto itu tetap karena itu hanya satu kali difoto tanggal 2 September. Begitu tahu itu 2 September langsung Kapolda bilang ambil alih. Jadi tahanan itu langsung dialihkan ke Polda. Tanggal 2 itu juga berkas semua diambil. Polda Jawa Barat ya. Berkas juga diambil tanggal 3, resminya tanggal 3, tapi pengamanannya udah turun Tim dari Polda tim Jabar. dari Polda udah nggak bisa. Jadi resminya cuma 30 sampai 31 jam.
di Ciber. Jadi hal-hal cerita itu benar-benar tidak masuk akal. Nggak masuk akal, betul. Bagaimana BAP? Nah, kemudian BAP itu diulang lagi di Polda, di semua diperiksa lagi. Dimintai keterangan lagi. Iya, dia bukan sekali di Polda. Dan mereka waktu di Polda sudah ada lawyer semua. Ya, satu Pak Yogi mantan polisi juga yang di sana, karena itu mereka juga membantah, tidak mau rekonstruksi, padahal mereka udah pengakuan. Nah, tetap ceritanya tetap sama. Sudah didampingi sama Pak Yogi mantan polisi loh. Saya kenal sama Pak Yogi soalnya. Saya kasusnya Mas Tommy yang Karawang, dia juga penyidiknya. Saya coba untuk straight to the point beberapa pertanyaan yang Prof saya harap bisa mewakili dan memberikan jawaban karena selama ini nggak ada jawabannya jadinya. Tapi Ibtu Rudiana memang sempat atau sudah diperiksa oleh tim khusus dari Mabes Polri, Prof? Sudah semua. Sudah ya? Jadi dia sudah diperiksa 2 kali. Pertama di waktu tim pertama sebelum ini ya, belum yang 2 bulan lalu ya, itu diperiksa oleh Kompolnas, Mabes Polri, Karwasidik, Propam, ada Komnas HAM juga, dia diperiksa. Itu sebelum 2 bulan lalu? Sebelum. Dan kemudian setelah diperiksa, dinyatakan, diumumkan oleh Propam bahwa Rudiana tidak melanggar prosedur. Udah itu. Kan sampai sekarang kan dia jadi Kapolsek. Iya. Terus diperiksa lagi 2 bulan yang lalu. 2 bulan ya kalau nggak salah. Oleh tim khusus nih, oleh tim khusus kali Bukan ini. tim khusus lagi, itu kan termasuk dengan Kapolri. Ya. Irwasum, Kapolri, terus tim istilahnya tim Kapolri ada tim susnya. Dan lengkap, bukan Rudiana aja yang diperiksa. Siapa saja? Kapolres yang dulu itu diperiksa. Kemudian Kapolda Yang dulu ini maksudnya 2016 ya, Prof? Iya, itu juga diperiksa. Kapolda Jabar 2016 juga diperiksa. Terus dari penyidik-penyidiknya juga diperiksa yang berkaitan lah di Polres, tapi lebih banyak di Polda karena kan pemeriksaannya di Polda bukan di Polres. Terus terpidananya pun diperiksa. Saya pas itu di Polda pas saya di Bandung. Terpidana ini maksudnya mereka yang mengajukan peninjauan kembali ya, Iya, Prof? semua itu. Itu diperiksa 2 bulan lalu? Iya, semua diperiksa. Saya pas kebetulan beruntung waktu saya urusan dengan AEP, yang saya mau ke Subang karena ayahnya AEP merasa disandera. AEP minta dijemput lah bapaknya. Itu waktu saya tungguin itu dia harus diperiksa juga. Jadi sebelum saya ke Subang, dia diperiksa sama timnya saya. Dia diperiksa, ada Rudiana di sana, ada AEP, ada Sudirman. Itu diperiksa dari pagi sampai malam loh. Sudirmannya tenang-tenang aja, malah dia ikut nyanyi, main gitar. Saya juga bingung kalau sekarang sidangnya kayak nggak bisa ini. Itu seperti drama aja deh saya bilang. Dan kita pengen periksa itu. Prof bisa cerita ke kami bahwa 2 bulan lalu sudah ada proses pemeriksaan oleh tim khusus Mabes Polri kepada semua termasuk pihak. Iya, semua pihak, Pada termasuk semua terpidana juga. Termasuk terpidana sampai yang disebutin oleh netizen, tolong AEP, cari Kapolda, AEP semua juga tuh. dari periksa. Jadi sudah dilakukan pemeriksaan menyeluruh menurut Rudiana Prof? diperiksa, semua diperiksa, termasuk Gugun, nggak ada yang tersisa. Jadi semua klien Bu Sudah Elsa diperiksa. semua diperiksa. Sudah diperiksa oleh tim khusus Mabes Polri, dan ketika kami datang dan Ini bisa lihat mereka beda tetap ya, bertugas. tim khusus. Tapi Yang 2 bulan lalu adalah bentukan Kapolri lagi. bentukan Kapolri di dalamnya ada tim khusus, tim sus itu. Termasuk di dalam adalah tim khusus yang sebelumnya melakukan pemeriksaan ini. Tim sus baru aja. Oke. Dan itu hasilnya sih belum kita ketahui, tapi yang pertama sudah kita ketahui hasilnya nggak ada penyalahan prosedur. Makanya masih tetap bertugas saat ini masing-masing. Nah sekarang hasil pemeriksaan kedua masih bertugas juga. Dan simpang siur ya. Kalau menurut
Reza Indragiri katanya dia dapat bocoran bahwa ini kecelakaan. Saya diem aja. Saya bilang saya nggak berani. Hasil Katanya dia kesimpulan bocoran, dari saya tim tanya khusus. bocoran dari mana, nggak berani juga kan. Jadi saya bilang kalau bocoran info yang nggak jelas nggak usah diumumkan, saya bilang gitu. Tapi saya merasa bahwa ini masalah pembunuhan jelas Ya. ya, diakui karena ini bukti-buktinya saya yang sedikit ini udah meyakinkan saya. Kalau di sana kan pasti bukti-buktinya lebih banyak dan lebih meyakinkan ya daripada saya. Saya kan cuma dapat aja sedikit. Dan mereka nyatanya kan Rudiana tetap dalam Bertugas. posisi. Makanya pas waktu saya temui Pak Rudiana, masyarakat jadi bertanya Prof waktu itu, kok masih jadi Kapolsek gitu? Ya iya, Itu karena dia jadi nggak pertanyaan. salah. Berarti hasil simpulan dari pemeriksaan pertama memang sudah diumumkan, tidak ada pelanggaran etik, maka Pak Rudiana kembali bertugas seperti biasa. Dan saat ini Prof Elsa pun mengkonfirmasi bahwa sudah ada pemeriksaan menyeluruh yang dilakukan oleh Sudah Mabes itu Polri. waktu itu saya tahu Dan- waktu itu di Polda itu Pak Irwasum sendiri sama timnya memeriksa si Aep, Rudiana dan juga Sudirman. Sudirman termasuk ya? Termasuk kan Sudirman waktu itu masih di Polda ya. Saya nggak tahu, pokoknya saya lihat oke ada Sudirman gitu. Nah, saya mau masuk, Dan yang saya lihat memang dia nggak sakit. Iya, hidupnya iya gitu. itu Beda. ya. itu Sudirman sampai kaget dibahas-bahas sekali. loh sama netizen, Prof, bagian Prof bilang gitu, kayak Apa? Sudirman Iya memang saya lihat. yang Prof bilang nggak sakit kata Prof. Iya. Kalau enggak dia juga waktu kemarin udah sakit dong. Kan kemarin pada saat sidang juga cukup kesakitan Prof kelihatannya di Ya kan dia Tulang belakang. semuanya segalanya juga saya aja sakit ini. Tapi kan saya nggak ngeluh-ngeluh. Saya bilang saya sarafnya kejepit tapi saya mesti ke dokter saya. Itu kan saraf kejepit itu sakit sekali di lumbar Oke. ini. Saya sekarang ke pertanyaan berikutnya dari netizen juga nih, Prof. Tadi saya sudah sempat singgung sih, kenapa sih semua nama-nama tadi yang Prof kita sempat singgung, ada Ibtu Rudiana, ada ke saya, Guru Bilar, ke Elsa Syarif di bawah Perhaki. Kenapa, Prof? Ya karena mereka merasa saya bisa membantu mereka. Itu kan masalah chemistry-nya mereka. Karena mereka selalu dihujat-hujat. Jadi dia melihat 150 lawyer termasuk tambah buzzer tambah ini udah Buzzer. sehingga buzzer karena sangat ribet sekali. Nah, tidak berpihak kepada mereka. Yang dan dia percaya mungkin dia lihat di berita Media. atau media bahwa saya berpihak kepada kebenaran. Saya kan bicara berdasarkan data, saya nggak pernah bicara yang Ya, orang benar, sendiri. benar. Dan itu saya marah dengan Ibu Pipin yang mengatakan saya Iya. halusinasi. Saya marah sekali. Masa saya jadi profesor jadi tukang Iya, halusinasi? Yang bener aja dia tuh. Dia mah sekolahnya S1 doang kan. Bukan saya mau menghina. Tapi dia selalu menghina saya. Titin dengar tuh. Kok dia beraninya Ya mulutnya tuh, tuh. Titin tuh. Prof, jadi karena tadi karena chemistry mungkin juga mereka tracing ada Prof Iya. yang selalu muncul di media dan dalam posisi yang masih memberi ruang kepada mereka, maka mereka Iya, itu mengontak. masalah kepercayaan kan. Iya. Mereka mengontak Prof gitu ya. Karena jadi Saya pas datang ya mereka datang. Prof waktu ke Cirebon mereka Ya dia kan bertemu mungkin Prof. dengar. Oh, Bu Elsa datang nih ke Cirebon gitu ya. Kemudian disitulah kemudian ada pemberian surat kuasa Iya. ke Prof ya. Prof, ada juga pertanyaan dari netizen yang bilang bahwa kalau Polri anggota Polri aktif kan harusnya tidak mendapatkan bantuan hukum dari pengacara sipil. Bantuan hukum itu dari divisi hukumnya Polri. Dan ketika status mereka sebagai tersangka atau sudah terdakwa, itu benar atau tidak, Prof? Itu kalau mereka dalam statusnya tersangka, terdakwa Terdakwa. dan bisa digabung dengan pengacara luar. Saya tuh dari angkatan saya juga pernah sidang di Mahkamah Angkatan Militer. TNI maksudnya ya, TNI, Prof? iya. Biasa saya, Itu secara aturan nggak masalah? nggak ada masalah. Dan maaf ini mereka jelas mereka kan dalam hal melakukan pembelaan diri dan pihaknya kepolisian, tim hukumnya tidak punya kapasitas untuk bicara di luar. Tim hukum
Polri ya, Nah, divisi hukum Polri ya, Prof. nggak bisa punya kapasitas untuk bicara dua terus saut menyaut kayak saya gini kan. Sementara sebenarnya peperangan itu terjadi di ruang publik gitu ya. Jadi mereka nggak bisa, jadi otomatis memberikan kepada pengacara sipil. Dan itu secara peraturan tidak melanggar peraturan apapun ya, enggak. Prof. Termasuk disebutkan ada Perkapolri, kemudian ada undang-undang di Undang-Undang Polri kan memang betul ya di pasal 13 peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2003 yang dasarnya adalah Undang-Undang Polri, tersangka kalau status mereka sudah tersangka atau terdakwa barulah divisi hukum Polri. Iya, ini kan enggak, mereka membela diri. Jadi Prof menangkap bahwa pemberian kuasa kepada Prof adalah untuk benar-benar melawan narasi publik yang Narasi, iya. saat ini terlanjur terframing Negatif. percaya bahwa ini sudah salah, sudah ada Iya. penganiayaan yang dilakukan oleh klien-klien Prof. Justru itu saya perlu melakukan itu. Kalau divisi hukumnya kan tidak melakukan hal itu, tidak punya fungsi seperti itu. Narasi Pak Itu Rudiana, Pak Gugun Gumilar tuh pas waktu ketemu Prof bilangnya apa sih Prof? Ya dia ya cerita lah gimana. Dia bilang saya ini diginiin, keluarga saya jadi nggak enak, apa terus istri-istrinya datang, anaknya datang, benar, semuanya datang komplain. Ya saya kasihan juga ya Maksudnya mereka. istri mereka datang ke Prof langsung? Iya. Anak juga? Curhat, cerita? Anaknya lagi hamil lagi kalau Pak Aris Papua ya, Pak Aris anaknya Papua lagi itu hamil. cerita. Iya. Jadi mereka merasa keberatan ya, terus-terus dituduh. Padahal mereka kenal juga enggak, nyentuh mereka juga enggak, karena dia nggak berfungsi di sana. Dinasnya kan di Sumber. Itu Aris Papua konteksnya ya? Anwar juga. Anwar kan di Pleret. Kalau Gugun menjelaskan lah, saya kan cuma tim nyamanin pas mereka Iya, 30 menit udah konfirmasi diserahin. ya. Ini kan kalau lihat ceritanya Lari kemarin. bisa berbulan-bulan disiksa. Lari Padahal kemarin. di Polresta itu cuman 31 jam ya kalau kita mau Hitung tadi, sendiri. sebelum diserahkan Perkiraan ke ya tahanan. 31 jam. Karena selebihnya udah di Polda. Dan ya paham kan? Tadi kita sudah urai timelinenya ya Prof ya. Jadi ini karena para polisi aktif ini merasa namanya sudah dicemarkan, makanya datang ke Bu Elsa. Sudah terjawab ya pertanyaan netizen. Karena paling banyak tuh Prof, ini kok semua kumpul ke Bu Elsa sih? Udah Gitu. jawab ya. Ya, karena itu jadi pertanyaan Prof, apakah ini kelompok yang dipersepsikan sudah bersalah oleh sebagian Ya kan, masyarakat? belum. Kok kumpul ke Bu Iya. Elsa itu kan pertanyaannya. Sudah dijawab dan mereka tidak melakukan Chemistry. hal itu. Oke, saya mau ke pertanyaan Chemistry. berikutnya Prof. Prof, Tapi kalau dia ada mengatakan bahwa jam ekstraksi gawai, ini ya telepon. ekstraksi Nah, handphone, kita bilang ya, SMS. saya mulai jam 20 lewat 22 ya. Ini outgoing SMS. Pulang-pulang bawa makanan Mac, dia bilang gitu kan. Terus itu 20.11 ini incoming datang. Weh beliin voucher si Pentin, dia bilang gitu. Ya kan? Ini ngomongnya nyambung. Sudah itu incoming lagi. Yang baik bagi voucher sih butuh banget tuh. Nanti diganti. Nah, 2019 sudah tuh outgoing. Anggaplah ini Vina ya, karena nomor itu ternyata mungkin zaman dulu pendaftarannya nomornya Nggak beda, namanya seperti beda. sekarang kita harus Nggak. sesuai KTP dan Nah, NIK ini ya. enggak, nomornya beda. Tapi kita anggaplah ini. Dan oh ya saya perlu ingatkan, waktu ditemukan oleh Suroto dan polisi, handphone ini ada di kantongnya si Eki yang celananya skinny itu tidak pecah dan sampai terus dipakai, diserahkan kepada Marliana dan dipakai sama Marliana. Ya. Kalau Itu dia handphone Vina ya? kecelakaan ya, kalau dia kecelakaan habis loh. Iya benar. Oke. Rusak. Nah ini kan terus dibilang, terus dijawab outgoing kan dari anggap Vina, duitnya nggak ada. Terus outgoing lagi dari Vina. Ira jadi kan ngejobnya, itu aja pertanyaan. Tapi nggak dijawab. Stop, batas percakapan Vina masih mengirim SMS ini outgoing 20-20-14 ya kan. Udah nggak ngomong-ngomong. Terus tiba-tiba dari Vina kan nggak ada. Tiba-tiba jam 21.49
mungkin dari si Mega atau dari Widi tuh mungkin Mega dia juga ada masuk ke handphone itu, aduh Ira tuh ya ngomong apa sih covennya apa gitu. Ini mungkin bahasa sana yang saya nggak ngerti ya. Dialek Cirebon. Ini jam 21.49. Totalnya, nah di sini kecurigaan saya. Dijawab sama Vina seolah-olah ini siapa? Kan nggak mungkin kan. Itu 22 berapa, Bu? Ini 21.50. Ada kata-kata itu, ini siapa? Ya ini kan saya. Jadi saya mengambil kesimpulan pembunuhnya. Handphone itu sudah di bawah penguasaan orang lain, Iya. sehingga mempertanyakan siapa Ini Widi siapa? dan Iya, Mega. ini kan nyambung. Coba dong. Kita fair aja ngomong. Nih. Jadi jangan menyimpulkan bahwa Vina hidup, masih hidup terus kecelakaan nih lihat ya. Pulang-pulang bawa makanan kue beliin 20-10 ya. Iya. Ada percakapan di antara mereka Iya, dan- sampai pukul Nggak dikasih Terus megang dia deh. Nggak dikasih dia bilang, megang. yang baik bagi kan incoming voucher. voucher. Terus jawabnya Terus si udah Vina, dikasih megang tuh nggak ya. ada. Udah dikasih pegang Terus gini, dia cuma tuh- dikasih. Terus dia Vina tanya lagi, ini kan outgoing. Ira, jadi kan ngejobnya gitu. Nggak dijawab. Nih, habis. Nah setelah ini kan memang jam 9 mereka dianiaya kan. diduga dianiaya di jam segitu. Ini Terus 21.49. 21.49 kan mereka kan berdelapan atau bertujuh atau terserah lah ya. Yang sekarang anggaplah dia berdelapan. Berdelapan kan mereka ya. Anggaplah mereka berdelapan. Salah satunya menguasai itu dia nanya nih, ini siapa di sini? Allah Ini itu siapa? Tuhan itu nggak mungkin. 27 Agustus pukul Nah, 21.50. Ini siapa? Padahal udah percakapan masa Vina tanya ini siapa? Nih SMS tidak nyambung saya bilang. Kemudian dia nelpon outgoing, nelpon ke nomor yang sama nih, nih kan, nomor nih nggak tahu nih nomor siapa outgoing. Habis dia nelpon, ini kan telepon nih, bukan SMS. Alibi ini saya bilang penjahat ini benar-benar punya otak kriminal banget. Ini alibi nih. Dia membuat seolah-olah ada, kalau dari gambaran ini ya, seolah-olah ada masih ada aktivitas di jam tersebut Vina, oleh Vina Vina masih ya. hidup. Padahal Vina udah nggak merintih-rintih. Dia mau pasang celananya ke posisinya aja mungkin takut karena ngeritik kan orang juga ngeri ya. Apalagi dia yang melakukan itu ya. Terus tiba-tiba dia outgoingnya ke nomor yang dia telepon, mau nggak Mac? Ntar dijemput sama kita. Nah, Bilang padahal mau tadinya ini siapa? Sudah itu dijawab lah. Jadi menurut Bu Incomingnya. Elsa 22.14 ini yang sempat viral, mau nggak Mac? Nih kita dijemput sama kita. Ini kan SMS-nya Vina ke Mega dan Budi. Menurut Bukan Ibu Vina. diduga ya, disebutkan oleh referensi mereka adalah Vina ke mereka ya Bu. Justru Ibu menilai bahwa ini dilakukan oleh pelakunya yang mencoba untuk menunjukkan bahwa dia masih hidup di 22.14. Dan dia Mau jemput. membuat alibi. Karena kenapa? Kalau dia memang mau jemput, ya. Kenapa nanya siapa ya di Ini 21, siapa? 21.0 Iya, sekian kenapa? itu? Jadi lawyer itu nggak jujur saya bilang. Saya juga sebetulnya kaget juga. Ini saya. ekstraksi ini kok beda versi Bu sama yang Sama versinya ini kan dari itu Dari mana? berkas perkara. Ada di Sama, berkas sama. perkara. Kan ada 3 berkas. Kan ada Ya, 3 ya. berkas. Saka Sendiri? tatalnya sedikit. Tapi yang 2 tuh yang gede tuh. Ada. Ada semuanya dilampirkan kok. Nggak usah jadi istimewa jadi deh. ibu bisa membantah kalau kita bilang bahwa oh ini hanya kalau Rivaldi sama siapa ya, itu saya juga penyesalian berkasa itu baru P19 dibawa ke pengadilan terus nggak lengkap amburadul mungkin sekali daftar isi dengan ini kalau itu nggak belum terjadi. P21 nggak mungkin disidangkan. Aturannya P21 aja, setelah P21 baru ada penyerahan fisik tahap kedua. Jadi kalau baru kata bisa sidang. Kalau P19 ya nggak bisa sidang, itu berarti memang berkasnya yang dikasih nggak lengkap sayang. jadi kalau kata Bu Titin dia tidak memegang berkas sampai kemudian proses putusan dan dia hanya Nggak tahu berdasar lah P19 itu dia aja yang nggak minta, dia mungkin baru jadi lawyer, belum Ya, pengalaman. benar. Buktinya aja dia ngaku jadi bikin pembelaan, tapi di hakim dinyatakan dia tidak melakukan pembelaan.
Yang benar yang mana saya nggak tahu. Coba kita tanyalah ke Bu Titin itu. Tanya aja sama hakimnya yang dulu meriksa. Iya. Sekarang Ya iya. orang hakim itu pasti melakukan itu, dia bikin pembelaan, dia baca nggak Iya. pledoi. Nyatanya dia kan nggak baca, ternyata dinyatakan tidak membuat pembelaan. Kan tanya paniteranya masih ada nggak sekarang? Kan panitera yang mencatat itu semua, bukan hakim mah lupa dia banyak perkaranya. Kemudian banding pun dia nggak bikin memori banding, dia sendiri yang ngaku. Dia bilang dia bikin tapi nggak diakui ya. Saya bingung juga, mungkin dia bikinnya udah telat kali. Udah putus dulu baru selesai dia udah pembelaan. habis masa bisa mengajukan memori banding maksudnya iya. ya? Atau tidak Udah putus baru selesai pembelaan saking mikirnya kelamaan. Oke, kita konfirmasi itulah ke Bu Titi nanti kalau Tapi kita punya kesempatan perlu buat diketahui ya ini Iya, Prof. ilmu kan hukum ya. ilmu hukum, Prof. Hukum Ya, kan? kuliah hukum, Prof. Betul. Kan tahu kan, baca di KUHAP kan. P21 dulu, P18, 19 bolak-balik. P21 dulu, terus sudah tuh penyerahan fisik ke tahap kedua baru bisa sidang. Itu berarti nggak lengkap. P19 tadi berkas P19. Iya belum nggak dikasih jadi melampirkan P21-nya, penyerahan fisiknya nggak dimasukin. Ini memang sekarang pun kita minta-minta data tuh banyak yang kurang-kurang. Saya berapa kali ngomel, ini kok langsung nomor sekian saya minta berkas aja saya susah setengah mati. Oh, Prof juga kesulitan mendapatkan. Susah. Saya baru belakangan setelah saya ngamuk-ngamuk itu pun juga nggak lengkap. Ini karena Nomornya- faktor dari dulu memang sudah amburadul berkasnya atau memang karena kasusnya sudah lama 2016? Karena Oh udah ya, karena lama. udah lama ya. Udah Jadi, lama. Itu kan kaitannya di pengadilan. Oh, Saya bikin surat pengadilan kelas 1B khusus. Cirebon kan. Saya bikin surat khusus Khusus ke tuh. pengadilan untuk Minta dapat berkas-berkas itu ya, salinan berkas-berkas itu. Itu pun nggak lengkap. Nah begitu ya, menarik semeton ya dalam kasus ini begitu, ketika memang pengacara si yang berapa itu kan jadi satu tuh ya, membela yang grup yang itu gitu ya, yang selama ini memang kita curigai lah ya sebagai salah satu atau memang aktor atau sutradara dari semua kejadian ini. Gitu kita menduga seperti itu ya. Tapi sebenarnya semeton ya, ini semakin lama jadinya kalau terus begini. Yang langkah terbaik sebenarnya dari awal sih kita menginginkan sih klarifikasi yang sesungguhnya begitu ya. Kalaupun ada, tapi kesannya sih yang melihat kasus ini kan tidak 1-2 orang begitu, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Jadi ada juga mungkin yang tahu bagaimana sih melihat mimi wajah, keterangan gitu kan. Dan kesimpulan kita juga kali ini mendengar video ini kayaknya sih ada banyak sekali sih hal-hal yang masih disimpan begitu ya. Ketika memang si Mbak Fristian ya ingin menekankan sesuatu hal, langsung dicegah. Tapi pengalaman profesor lah si Ibu Elsa. Tapi intinya sebenarnya dari video sudah dipesan ya, untuk jangan cepat makan hoax, selalu jaga persaudaraan setiap persaudaraan kita ya. Dan kita tunggu nanti Mbak Fristian juga mewawancarai Ibu Titin begitu menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Elsa. Segitu aja video sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.